Shalom jemaat Tuhan, saat teduh dan doa di malam hari ini berjudul mendatangkan kebaikan. Cukup menarik untuk mengetahui cara jerapah ketika melahirkan anaknya. Induk jerapah akan berdiri sehingga bayi jerapah itu akan jatuh ke tanah yang keras. Sulit dibayangkan seekor anak binatang yang baru lahir harus jatuh dari ketinggian 1,5 meter. Kemudian hal pertama yang dilakukan oleh induknya adalah berdiri di belakang bayinya dan memberikan tendangan ke tubuh bayi jerapah yang baru lahir tersebut. Bayi jerapah pun akan terbangun dan akan mencoba untuk berdiri. Namun, bayi jerapah itu masih mudah terjatuh karena kakinya yang masih lemah. Maka sang induk akan kembali bergerak ke belakang bayi jerapah dan memberikan tendangan-tendangan berikutnya. Hal ini bahkan akan berlangsung beberapa kali hingga bayi jerapah itu dapat benar-benar berdiri dengan kokoh dan mulai berjalan menuju sang induk. Tindakan induk jerapah itu seolah-olah kejam, terlihat tanpa kasih. Mungkin kita berpikir, bukankah lebih baik kalau anaknya dibiarkan menikmati kenyamanan daripada harus ditendang? Tidak seperti yang kita pikirkan. Tindakan yang seolah-olah kejam dan tanpa kasih itu sebenarnya merupakan tindakan kasih dari sang induk. Karena induk jerapah tersebut tahu bahwa peluang bagi bayinya untuk bisa bertahan hidup di alam liar itu adalah dengan berdiri kokoh di atas kakinya sendiri. Jika tidak, maka kelak bayinya itu akan sedemikian mudahnya diterkam oleh binatang buas. Hal ini merupakan gambaran di dalam kehidupan kita. Ada kalanya Tuhan membiarkan kita, mengizinkan kita mengalami kesakitan, penderitaan, proses, pergumulan, dan berbagai macam hal yang lainnya. Orang yang tidak sadar akan berkata bahwa Tuhan itu kejam, Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak peduli, Tuhan tidak mengasihi kehidupannya. Tentu saja tidak demikian. Justru sebaliknya, itu menunjukkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak membiarkan kita terbuai dengan keadaan kita yang seakan-akan enak tetapi sebenarnya menjerumuskan. Tuhan tidak membiarkan kita terlena dengan nikmatnya dosa, padahal hal itu akan membawa kita pada kebinasaan. Tuhan mengizinkan kita mengalami kesakitan, penderitaan, proses, ataupun pergumulan-pergumulan dalam hidup. Tentu Tuhan memiliki tujuan-tujuan yang indah di dalamnya, agar setiap kita bisa menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan, menjadi pribadi yang lebih kuat, yang lebih sabar, pribadi yang makin bertumbuh dalam kebenaran, dan lain sebagainya. Di balik semua hal yang Tuhan izinkan terjadi, di balik semua kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, di balik semua penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi, di balik semua pergumulan dan kesakitan yang Tuhan izinkan terjadi, semua bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup setiap kita. Tuhan tidak punya rancangan yang jahat buat setiap kita, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Roma 8 ayat yang ke-28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, termasuk di dalamnya ketika Dia mengizinkan kesakitan, pergumulan, kesulitan, penderitaan. Melalui hal itu semuanya dengan tujuan untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita, membuat kita menjadi orang yang tidak mudah berputus asa, menjadikan kita orang yang tidak mudah menyerah, tapi orang yang kuat dan berkemenangan di dalam Tuhan, tetapi juga dapat menguatkan orang percaya yang lainnya. Sehingga dengan demikian kita menjadi orang yang juga tidak mudah untuk menyerah. Oleh karena itu, jika saat ini kita sedang mengalami penderitaan, kesulitan, kesukaran dalam hidup, maka janganlah kita kemudian cepat-cepat berputus asa. Karena berputus asa hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Tetapi biar kita memandang kepada Tuhan, kita percaya, sekalipun mungkin kita belum melihatnya,
tapi kita percaya dengan iman bahwa di balik penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi ada kebaikan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Dan kalaupun Tuhan izinkan itu terjadi, itu semuanya Tuhan juga tidak membiarkan kita. Tuhan dalam kasih-Nya tetap menyertai dan memampukan setiap kita untuk dapat melewati proses yang Tuhan izinkan terjadi, untuk dapat melewati kesakitan, penderitaan, pergumulan demi pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dengan tujuan membawa kebaikan bagi kita semuanya, agar kita bisa sampai pada tujuan yang Tuhan kehendaki, tetap hidup dalam rencananya yang mulia. Semua yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan, bahwa yang harus kami sadari dalam hidup ini, bahwa Engkau Tuhan selalu mengasihi kehidupan setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, melalui firman-Mu di malam hari ini, mengingatkan lagi buat setiap kami, bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, termasuk juga di dalamnya melalui setiap proses, penderitaan, pergumulan, ataupun bahkan kesakitan yang Tuhan izinkan terjadi. Semua untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup setiap kami. Oleh karenanya Tuhan, kami percaya bila Engkau mengizinkan itu terjadi, Engkau juga tidak membiarkan kami. Artinya kami pasti dapat melewatinya. Kami mampu melewatinya, bukan karena kami hebat dan kuat, tapi karena Engkau yang menyertai dan memampukan setiap kami. Malam hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya tetap menyertai dan menyatakan pemeliharaan dan perlindungan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami juga boleh beristirahat dengan baik, dan kami boleh bangun kembali untuk menikmati rahmat Tuhan yang selalu baru tiap pagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika Tuhan membiarkan kita menghadapi kesulitan, itu artinya Dia sedang mengasihi kita dan membentuk kita untuk lebih mulia di hadapannya. Tuhan memberkati kita semuanya.